Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Nabila Alda Adawiyah dengan NIM 22861900046. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Iqman Nurrahman MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terjemahan buku Intellectual Virtues and Education mengenai bab 2, yaitu bagaimana kebajikan intelektual berkaitan dengan tujuan dan praktik pendidikan lainnya. Pertama, di sini saya akan membahas tentang pemikiran kritis dan kebajikan intelektual dari H.V. Segal. Pada pembahasan ini membahas apa hubungan antara berpikir kritis dan kebajikan intelektual. Apakah ada sesuatu yang lebih dari berpikir kritis daripada kebajikan intelektual yang terlibat? Apakah berpikir kritis merupakan kebajikan intelektual atau sekelompok kebajikan semacam itu? Yang selanjutnya akan dibahas melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, yaitu apakah komponen-komponen semangat kritis dengan tepat dianggap sebagai kebajikan intelektual? Menurut Segal, dalam Reason, ia mempertahankan dua komponen pemikiran yang kritis, yang menurut seorang pemikir yang kritis adalah penyebab penilaian dan komponen sangat kritis dari pemikiran yang kritis. Menurutnya, komponen-komponen ini secara individu diperlakukan dan kebersamaan yang cukup untuk menjadi seorang pemikir yang kritis. Semangat yang kritis ini mencakup pada sekelompok sifat, watak, dan sifat karakter yang banyak diantaranya dapat dianggap sama baiknya sebagai kebajikan intelektual. Diantaranya adalah A. Kecenderungan untuk mencari alasan dan bukti, menuntut alasan dan pembenaran untuk klaim yang diajukan. B. Kerelaan dan kecenderungan untuk menyelaraskan kepercayaan, penilaian, dan tindakan dengan prinsip epitesmis, khususnya dengan prinsip normatif tentang alasan dan bukti. Yang selanjutnya yaitu C. Sekelompok sifat dan karakter yang terkait termasuk penolakan terhadap sikap berat sebelah dan kesewenang-wenangan. Yang terakhir yaitu D, kebiasaan pikiran yang selaras, dan semua itu apakah unsur-unsur semangat kritis paling baik dianggap sebagai kebajikan intelektual. Ada beberapa alasan untuk berpikir demikian, yaitu adanya keuntungan untuk memahami beberapa unsur dari semangat kritis sebagai kebajikan intelektual. Pertama, yaitu dengan demikian kita dapat membangun karakter dan struktur mereka secara terperinci. Kedua, yaitu itu baik, namun ada beberapa juga yang tidak, seperti kemalasan intelektual. Ketiga, para pakar berpikir kritis dapat belajar banyak dari epistemolog intelektual. Selanjutnya yang kedua mengenai persamaan antara kesanggupan berpikir kritis dan kecenderungan berpikir kritis. Di sini dijelaskan dengan tajam perbedaan dari kemampuan dan kebajikan intelektual, di mana para ahli teori menjelaskan bahwa kemampuan ini bagian penting dari kebajikan. Jadi, seseorang tidak dapat mendapatkan kebajikan jika tidak memiliki sedikit kemampuan. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama, kita tidak boleh mencampur adukan antara watak juga kebajikan intelektual. Kedua, kebajikan intelektual ini ada pada konsep nilai pribadi, di mana lebih rumit dan lebih menuntut dibandingkan dengan watak. Ketiga, ketika watak dan kebajikan dipadukan, maka akan terciptanya suatu masalah. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang kehandalan dan penanggung jawab kebajikan intelektual. Perpecahan yang sering terjadi pada ahli teori kebajikan intelektual yaitu antara handal dan penanggung jawab. Catherine Elgin menawarkan pertimbangan yang bertentangan dengan pandangan reliabilis, yaitu kebenaran konduktivitas saja tidak cukup untuk mengamankan status kebajikan, karena terlalu mudah untuk menghasilkan kebenaran sepele. Dalam hal ini, pelaksanaan kebajikan itu tidak bajik. Kebenaran konduktif atas
ukuran kebajikan yang tidak tepat, karena baik di lingkungan epistemik yang bermusuhan dan yang ramah, penyelidikan yang teliti lebih berbudi luhur daripada yang berubah-ubah. Selanjutnya yaitu yang keempat, tentang hubungan antara kebajikan dan alasan. Ada beberapa pertanyaan yang terkait, yaitu 1. Dapatkah orang yang berbudi luhur secara intelektual sepenuhnya tidak relevan? Penilaian kognitif atau intelektual dengan alasan kemampuan. Menurut Beer dan Hare, seseorang tidak dapat mendapatkan intelektual jika dia tidak memiliki kemampuan, karena kemampuan itu bagian penting dari adanya intelektual. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang berapa banyak cukup. Selama ini kita banyak membahas tentang kebajikan intelektual, bukan tentang watak berpikir kritis, serta beberapa kecakapan untuk mencapai kepemikiran atau kemampuan. Nah, itu saja tidak cukup. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dapatkah seseorang yang berbudi luhur secara intelektual namun memiliki kekurangan dalam sudut pandang akal? Dengan seseorang bisa berpikir rasional dengan kurangnya dalam sudut akal, maka dalam mencapai rasional juga seseorang tidak membutuhkan keberadaan hal tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan, apakah seseorang yang berbudi luhur secara intelektual berdasarkan kebajikan itu rasional? Jadi berbudi luhur secara intelektual ini dibutuhkan untuk menjadi seseorang yang rasional. Dan seseorang jika sudah memiliki kerasionalan, maka ia kompeten untuk mendapatkan suatu kebajikan. Yang kelima yaitu berpikir kritis, kebajikan intelektual, dan tujuan pendidikan. Kekhawatiran pada berpikir kritis lebih beralasan, karena pentingnya sebagai standar pendidikan ideal pada gilirannya dibenarkan oleh beberapa pertimbangan, termasuk perannya yang membantu siswa menjadi mandiri dan siap untuk dewasa. Tepatnya dalam tradisi-tradisi rasional yang kedalamnya diusahakan untuk memprakarsai siswa selama pendidikan mereka dan peran pentingnya dalam kehidupan demokratis. Semua sepakat bahwa siswa yang berbudi luhur harus diutamakan daripada yang tidak. Namun, apakah ini benar dianggap cita-cita pendidikan? Saya ragu, karena jika kita memperlakukan siswa secara hormat, maka akan menjadi apa yang mereka dan watak serta kebajikan apa yang mereka hargai, miliki, dan wujudkan itu penting terserah mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berpikir kritis bukanlah sekedar suatu kebajikan intelektual. Berpikir kritis kurang daripada kebajikan dalam hal komponen. Semangat kritisnya mencakup watak, kebiasaan pikiran, dan sifat karakter. Tetapi bahwa hal-hal itu tidak perlu menjadi kebajikan yang sepenuhnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai moralitas intelektual, memperluas kesadaran, serta epistemologi pendidikan dari Duncan Pritchard. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana dalam pandangan populer dan teoritis tentang epistemologi pendidikan, ujung pendidikan itu adalah peningkatan kemampuan kognitif dan nilai-nilai intelektual dari subjek, di mana akhir epistemis ini dikontraskan dengan misalnya hanya mendorong siswa untuk secara pasif memperoleh informasi, akan tetapi ada ketegangan antara usulan ini dan penggunaan teknologi pendidikan kontemporer secara luas. Karena hal ini tidak mendorong ketergantungan pada teknologi dengan mengorbankan pengembangan kognitif dan kebajikan intelektual siswa sendiri. Memang, seraya tahun demi tahun berlalu, ketergantungan kita pada teknologi dalam pendidikan ini semakin meningkat, sehingga kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan bawaan siswa akan berkurang. Di sini, Pritchard berargumen bahwa ketergantungan ini adalah ilusi, karena tidak ada alasan penting mengapa penjelasan teori keutamaan dari epistemologi pendidikan ini tidak dapat merangkul teknologi. Ia mengambil 2 poin yaitu A. Poin pertama menyangkut bagaimana kita memahami epistemologi kebajikan yang ada dari balik penjelasan teori kebajikan dari tujuan epistemik pendidikan. Yang kedua, poin kedua ini menyangkut sejauh mana kita memahami proses kognitif di sepanjang garis individual, epistemis, atau anti-individualis. Yang kedua yaitu tentang kebajikan intelektual, pemahaman dan catatan teori yang tepat tentang epistemologi pendidikan.
Kebajikan epistemologi menempatkan karakter kognitif dari tahap pusat subjek, di mana ini berarti jaringan terhubung dari indera kognitif terpadu, kemampuan kognitif, dan kebajikan intelektual subjek. Dengan demikian, sebuah catatan yang berteori virtual teoretik tentang tujuan pendidikan epistemiis memperhatikan pengembangan karakter kognitif sang siswa sebagai pusat kegiatan pendidikan. Akan tetapi, pokok kunci untuk mengenali sewaktu mempertahankan suatu kebijakan epistemologi adalah bahwa tidak semua sifat kognitif subjek berada pada suatu epistemik. Dan oleh karena itu, bahwa tesis teoretik virtual teoretik ini dalam epistemologi pendidikan mengenai perkembangan karakter kognitif subjek tidak berarti bahwa seseorang harus sama berpedulinya untuk mengembangkan semua ciri-ciri kognitif yang membentuk karakter kognitif subjek. Kemampuan kognitif adalah sifat kognitif bawaan yang dimiliki subjek seperti yang terlibat dalam persepsi ingatan. Kebajikan intelektual sangat berbeda dari kemampuan kognitif, dan ini untuk poin penting dihargai meskipun kebajikan intelektual serupa dengan kemampuan kognitif dalam memperoleh sifat-sifat kognitif. Setelah kita memahami kebajikan epistemologi dengan benar, maka kita tidak perlu memilih antara perkembangan karakter kognitif subjek dan penggunaan teknologi secara luas dalam konteks pendidikan. Yang ketiga yaitu kebajikan epistemologi dan epistemik individualisme atau anti-individualisme. Jika seseorang membangun epistemologi kebajikan di sepanjang garis individualistis epistemik, maka satu pengaruh pada konsepsi epistemologi pendidikan di mana fokusnya adalah pada pengembangan sumber daya kognitif anak atau dipahami secara individu. Pada model ini, sementara mungkin ada manfaat pendidikan dalam menggunakan teknologi, yaitu untuk membangun pendidikan. Yang keempat yaitu epistemologi kebajikan yang diperluas. Pendukung dari epistemik anti-individualisme, epistemologinya yang diperluas setuju bahwa kadang-kadang seseorang ingin menggunakan sebuah alat, yaitu bahwa tidak merupakan proses kognitif yang diperpanjang. Jadi, apa yang menandai perbedaan antar proses kognitif yang diperpanjang dan tidak diperpanjang? Sebuah poin penting untuk diperhatikan tentang integritas kognitif untuk peran yang kebajikan intelektual memainkan dalam proses ini. Hal ini penting untuk proses integrasi kognitif, bahwa subjek menunjukkan kerajinan yang sepatutnya dalam membuat penggunaan epistemik dari perangkat. Yang kelima yaitu kata penutup. Pokok-pokok di atas cukup untuk mengatasi ketegangan sesaat antara kisah-kisah para pakar dan teoritis tentang epistemologi pendidikan dan ketergantungan kita pada teknologi sejak awal. Bahwa konsep apapun yang masuk akal tentang masa lalu tidak ada yang benar-benar epistemis yang keliru. Kekhawatiran mental adalah bahwa epistemolog kebajikan tampaknya berkomitmen untuk menghadiri ketergantungan apapun pada teknologi dalam pendidikan karena takut bahwa hal ini mengurangi kapasitas kognitif subjek. Materi selanjutnya yaitu mengenai testimonial kebajikan dari Emily Robertson. Yang pertama di sini ada pengantar. Mengingat maraknya ketergantungan kita pada kesaksian karakter intelektual yang sehat menurut kemampuan untuk menilai kondisi di mana kepercayaan atau ketidakpercayaan epistemis dapat dibenarkan. Dalam sebuah ceramah tentang mengajarkan pokok-pokok kontroversial, Thorndike berpendapat bahwa sekolah hendaknya membedakan antara pertanyaan-pertanyaan di mana siswa hendaknya untuk mencari tahu tentang dirinya sendiri atau siswa yang mereka hendaknya tunduk kepada para ahli. Dengan memanfaatkan pendekatan dari kebajikan epistemologi, Robertson mengembangkan sebuah laporan mengenai kebajikan karakter intelektual, yaitu bertujuan untuk menghasilkan kepercayaan epistemik atau ketidakpercayaan yang dibenarkan terhadap kebenaran yang diajukan. Kedua yaitu testimonial kebajikan. Testimonial kebajikan ini yaitu untuk mengetahui seseorang yang dapat dipercaya, yaitu seseorang yang kompeten atau jujur, atau yang tidak dapat dipercaya, yaitu seseorang yang tidak kompeten atau bohong. Dengan kata lain, tujuannya itu adalah untuk memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya saja. Sejauh mana manusia dapat untuk menyaring kepercayaan dari diri?
Banyak penelitian mengukuhkan bahwa banyak seseorang tidak dapat mendeteksi kebohongan. Testimonial kebajikan ini memerlukan suatu niat untuk memberikan hanya pada sumber-sumber yang kompeten saja agar mendapatkan suatu kepercayaan yang sejati. Yang B yaitu sikap pada kesaksian orang lain secara kritis untuk menghindari adanya asal percaya saja. C yaitu sebuah pengembangan sensibilitas testimonial yang memungkinkan para agen untuk membuat penilaian kepercayaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu D, kepastian untuk perenungan kritis pada kepekaan testimonial seseorang yang bersifat sementara. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk testimonial kebajikan dan kepercayaan sistem. Pendidik berkontribusi pada pembentukan. Ia tidak sadar untuk mendidik kebajikan testimonial. Hal ini karena anak-anak memulai kehidupan dan cenderung untuk mempercayai apa yang orang dewasa katakan padanya. Para guru umumnya melihat diri mereka sebagai pengembang sifat-sifat intelektual, bahwa kebajikan testimonial harus mendatangkan keefektifan. Berikut adalah sasaran untuk pendidik membantu siswa untuk mengevaluasi kelayakan dari jalur sosial terhadap pengetahuan dan mengembangkannya testimonial kebajikan. Mendorong adanya sikap keseimbangan antara skeptis dan mudah tertipu. Pendidik harus memupuk respek siswa yang masuk akal terhadap keahlian yang terkandung dari pengetahuan umum, karena penting bagi siswa untuk memahami dari apa yang mereka percaya saja melalui dari berbagai disiplin ilmu. Yang B yaitu menyikapi kepekaan yang bersifat kesaksian. Pendidikan harus lebih banyak melakukan dari apa yang telah mereka lakukan. Hal ini agar dapatnya pertumbuhan dari suatu penyaring. Seorang guru juga harus mulai transparan terhadap sumber-sumber yang mereka percaya dan mengapa mereka percaya pada sumber-sumber tersebut. Yang C yaitu melawan sikap dogmatis. Belajar secara konstruksif dengan membahas isu-isu kontroversial di kelas akan mendorong siswa untuk memfilter tentang testimonial mereka sehingga mengatasi adanya dogmatis pada siswa. Yang D yaitu mengakui ketidakadilan pada epistemis. Pendidik harus mendorong komitmen untuk aneka-ragaman epistemis, yaitu komitmen untuk memasukkan orang dalam kelompok tertindas dalam generasi pengetahuan. Yang terakhir yaitu yang E yaitu keterlibatan politik. Pendidik dapat mendorong siswa untuk menghubungkan kebijakan kesaksian mereka yang berkembang dengan kebajikan moral dan sipil mereka, menciptakan peraturan sekolah yang mengatur penggunaan dalam dapat menjadi cara untuk mendorong partisipasi demokratis di sekolah. Yang keempat yaitu kesimpulan. Komitmen pendidikan terhadap pengembangan testimonial kebajikan adalah respon parsial terhadap perhatian. Filsafat pendidikan telah lebih umum terkonsentrasi pada keharusan pengembangan pemahaman seseorang. Materi selanjutnya yaitu mengenai masalah penilaian pendidikan untuk moralitas intelektual dari Ben Kingsley. Pendahuluan. Tanpa mampu menilai sejauh mana siswa telah menilai bentuk-bentuk pengetahuan atau keterampilan tertentu, akan sulit untuk mengetahui di mana untuk memulai pengajaran kita. Dan tanpa kemampuan menilai untuk pembelajaran, kita tidak dalam posisi untuk mengetahui apakah pengajaran kita telah efektif. Meskipun demikian, pengajaran untuk kebajikan intelektual dan penilaian yang berdiri dalam ketegangan tertentu. Setidaknya, sebagian kebijakan intelektual yang bergerak dalam pendidikan dapat dilihat sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk pendidikan yang mendorong sikap mental untuk belajar di antara siswa. Yang kedua, keraguan tentang menilai moralitas intelektual sudah menjadi umum menahan diri di antara para pendidik adalah bahwa siswa termotivasi lebih oleh nilai yang mereka terima daripada nilai intrinsik apapun yang mereka pelajari di kelas. Selain itu, ketika tiba pada kebajikan, kita dihadapkan pada asas lain yang menimbulkan kesulitan dalam menilai kebajikan seseorang. Kebajikan merupakan ciri karakter seseorang yang berhubungan dengan banyak kemampuan, psikologi, dan kecenderungan alami, termasuk cara seseorang melihat dunia moral,
cara mereka menanggapinya secara emosi, bagaimana mereka bernalar, bagaimana mereka termotivasi untuk bertindak, dan bagaimana sebenarnya mereka membawakan diri mereka pada tindakan yang bermoral. Yang ketiga, penilaian psikomotorik dari moralitas intelektual kemungkinan-kemungkinan. 3 cara untuk menilai moral bagi ranah intelektual yaitu A. Langkah-langkah penyesuaian moralitas bagi ranah intelektual. Yang B. Perkembangan epistemik para pelajar. Dan yang C. Itu menilai keterampilan berpikir kritis siswa. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang menilai moralitas moral. Suatu hal yang wajar pertama-tama untuk menanyakan apakah yang mempelajari tentang kebajikan intelektual dapat pelajari dari studi psikologi tentang moralitas. Jika mungkin untuk menentukan moralitas secara psikologi, secara terhormat bagaimana seseorang mengukurnya masalah tersebut. Tes laporan diri, responden diminta untuk menilai diri mereka sendiri sejauh mana mereka memiliki kekuatan karakter tertentu. Selanjutnya yaitu mengenai menilai epistemologi pribadi atau kognisi epistemik. Penelitian tentang perkembangan epistemik pada anak-anak dan orang-orang sangat memengaruhi perkembangan epistemik mahasiswa. Pada tahun-tahun ini, program penelitian ini dikenal sebagai penelitian epistemologi pribadi atau kognisi epistemik, di mana pengembangan moral membawa orang muda dalam perjalanan melalui tahapan moral yang berbeda. Para peneliti kognisi epistemik harus mempelajari kognisi dari A. Epistemik bertujuan dan epistemik nilai. B. Struktur pengetahuan dan pencapaian lainnya. C. Sumber-sumber dan pembenaran pengetahuan. D. Kebaikan dan keburukan epistemik. Serta yang terakhir, proses yang dapat diandalkan dan tidak dapat diandalkan untuk mencapai tujuan epistemik. Selanjutnya yaitu mengenai menilai keterampilan berpikir dan kecenderungan yang kritis. Penelitian tentang cara berpikir dan cara memperbaikinya sebagian besar berkaitan dengan gerakan berpikir yang kritis. Poin penting untuk dicatat mengenai tes standar pemikiran kritis adalah bahwa mereka menguji untuk keterampilan atau kinerja berpikir kritis dalam konteks situasi yang mendesak. Selanjutnya yaitu yang keempat, menilai kebajikan intelektual. Pada bagian ini menguraikan fitur luas dari 3 bidang penelitian berbeda yang berisikan program untuk menilai moralitas intelektual. Kita harus mempertahankan perasaan tidak puas, baik dalam sejauh kita benar-benar perlu mengukur kebajikan intelektual pada tingkat siswa, individu, dan sejauh mana kita perlu meningkatkan dalam nilai kebajikan, baik secara moral maupun intelektual. Bukanlah sekedar pada perilaku, melainkan sifat-sifat karakter yang dapat dievaluasi secara moral yang memunculkan perilaku. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian ini mempertimbangkan masalah dan prospek untuk menilai moralitas intelektual, sementara ada keraguan mengenai apakah moralitas intelektual adalah jenis hal yang harus dapat dinilai atau tidak sama sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.